kami sampaikan adalah tentang kemuhammadiyahan. Ini yang dulu sudah kami sampaikan tapi belum tutup ini. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu yang pertama, kita lihat bagaimana kita sebagai pribadi di dalam Muhammadiyah. Kehidupan berbeda apa? Satu, masalah akidah. Masalah akidah ini disebutkan di sini, setiap warga Muhammadiyah harus di prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Ta'ala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan, sehingga terpancar sebagai ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muhsin dan mutakin yang paripurna. Jadi dalam akidah kita harus bertauhid. Tauhid itu kayak apa sih? Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Tauhid ini adalah sebuah pelajaran dari para nabi, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, yang diajarkan ini tauhid ini. Mengesahkan Allah. Dan tiap hari kita juga sudah berekrar tauhid. Tiap hari. Makanya ekrar kita yang setiap hari kita ekrar-ekran itu jangan bohong. Apa ekrarnya tauhid? Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya karena butuh, iya karena nasta'in. Ini sebenarnya kata-kata tauhid ini. Pernyataan tauhid. Nah, tauhid itu ada beberapa indikatornya. Salah satu misalnya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu tauhid yang mengimani bahwa alam ini itu yang menggerakkan Allah, yang menciptakan Allah. Jadi tauhid rububiyah itu tauhid yang berkisar antara pengatur, ya mengatur. Makanya orang nikah jenenge rabi. Rabi sama dengan itu rububiyah itu. Karena akan menjadi pengatur dalam rumah tangga. Lah semua diatur oleh Allah, digerakkan oleh Allah planet-planet itu lalu menjadilah siang dan malam. Umpama siang dan malam ini berhenti, tidak terjadi siang dan malam, pas pewanas jam 1 awan mogok. Matahari mogok, bumi mogok, bulan mogok, oh gak mumet. Panas terus. Apa yang terjadi? Itu luar biasa panasnya ya. Ya kalau sedino ya gak apa-apa. Nek setahun kira-kira kayak kebakaran punjul awak dhewe kosong. Kan gitu ya. Nah sebaliknya pas adem, pas bengi, ore anu nih, planet-planet gak gelem mumet. Dingin. Lama-lama kalau setahun kita bisa jadi beku loh. Bisa jadi es loh. Nah makanya dibuat oleh Allah, diatur oleh Allah, terjadi siang dan malam, ternyata itu sebuah kehidupan. Ya, kehidupan untuk kita makhluknya ini. Kalau itu diciptakan oleh Allah sebagai kehidupan, untuk kehidupan, maka berarti Allah itu kasih sayang kepada kita. Kita terasa itu. Bahwa nikmat Allah kita nikmati tiap hari, tapi kita gak terasa. Tiap hari oksigen, gratis gak bayar. Coba hidup di rumah sakit sana bayar. Itu loh kasih sayang Allah. Kita diberi persendian, ono uli ini iso gerak-gerak. Kayak moto. Ono banyu ini iso kedip-kedip, mau karena banyu ini mencicil terusnya. Nanti semua itu luar biasa Allah berikan kepada makhluknya. Nah kepingin turu ono tondone ngantuk sih. Umpama kan tondone pas nyupir motor moro-moro turu blaen. Ya. Erong yang madhep menisor, madhep nang dhuwur, nek udan mlebu banyu. Apa ndak kasih sayang Allah pada kita ini? Kasih sayang. Ya cuman kita aja nggak paham. Nah itu termasuk kategori tauhid rububiyah.
Kemudian ada tauhid yang namanya tauhid mulukiyah. Tauhid mulukiyah itu tauhid yang meyakini dan mengimani bahwa Allah itu raja di raja. Raja seluruh alam. Dan tiap hari kita katakan Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Ya. Kalau Allah itu kita yakini sebagai raja, maka Allah pasti punya peraturan. Ya, peraturan-peraturan ini kewajiban kita untuk mentaati kan begitu. Nah, dibuatlah peraturan-peraturan itu untuk manusia di dalam Al-Qur'an. Maka kalau tauhid kita benar mulukiyah, maka kewajiban kita melaksanakan Quran ini menjadi wajib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Oke. Ada yang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya kana butuh wa iya kana stain, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Itu ikrar itu. Kita tiap hari ikrar. Tapi kadang-kadang kita bisa tidak menyembah selain Allah. Contoh yang terjadi di dalam Quran itu begini. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Termasuk juga menuhankan Isa putra Maryam. Wa ma umiru ila liyabudu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-ayat. Ini menunjukkan apa? Orang itu bisa bertuhan selain Allah tidak terasa. Orang mengikuti ulama secara teoritis benar, tapi lihat ulamanya. Ulamanya kalau bukan ulama yang konsisten ya tidak boleh. Bisa jatuh kita kepada syirik, karena lawannya tauhid adalah syirik. Nah itu pada suatu hari pernah seorang bernama Adi datang kepada Rasulullah dengan menggunakan kalung salib dari perak, lalu dibacakan oleh Rasulullah seperti itu tadi ayatnya. Adi ini muring-muring, saya itu tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud kepada orang alim saya. Lalu dijelaskan oleh Nabi bahwa yang dimaksud syirik itu tadi adalah ulama itu berani mengatakan haram jarine halal, sebaliknya halal jarine haram, terus diikuti oleh pengikutnya, itulah syirik. Nah jadi kalau kita bicara masalah tauhid, maka kita harus tahu syirik itu juga, dan banyak sekali. Oke, jadi ini makanya disampaikan itu terkait dengan masalah akidah. Kemudian nomor 2 adalah setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Jadi kalau kita itu sudah bertauhid itu, segala gerak-gerik kita harus kita ukur. Jangan sampai melakukan lawannya tauhid. Ya, seperti itu. Nomor 3, menolak takhayul, bid'ah dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah. Menolak TBC. TBC bukan vaksin yang di Jawa Barat nih. TBC vaksin di Jawa Barat itu kan itu politik itu. Itu kan dari Bill Gates ya. Bill Gates itu wong gak seneng nek dunya iku wong akeh. Dipateni secara perlahan. Jadi gak perlu pakai suruh dadu. Pakai trik-trik kesehatan amblas kabeh. Dan itu ditawarkan di negerinya lo gak gelem, atau Indonesia kok gelem sih? Oh, apa sih? Muga-muga aja sampai ono Covid kedua. Itu bisa jadi. Karena itu triknya Bill Gates. Jadi Bill Gates itu begitu. Entekno wong dunya iki punjul dhek oleh duit. Nah, total vaksin kan dunia berapa keuntungannya? Nah, tapi di sini TBC ini adalah
tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya. Nah, tahayul dan khurafat ini masuk jenis-jenis syirik. Itu dihindari di Muhammadiyah itu, makanya di Muhammadiyah itu cerewet, khawatir soal itu sampai dalam ibadahnya itu menyalahi aturan Quran. Terus ada bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama, membuat aturan dalam agama tanpa ada contoh. Misalnya ada contoh tapi dirubah. Wis maghrib wis salat ping 3 rakaat terus tak robae loro kesel oleh maghrib. Itu juga bid'ah. Ya. Nah, termasuk waktu niat sholat misalnya. Niat sholat itu kudu niat. Lah supaya kita tidak bid'ah, niru Nabi. Nabi itu ngomong gini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, sholatnya Nabi apa? Dimulai dengan takbir. Niatnya ya apa? Tidak ada satu riwayat pun Nabi mengucapkan niat dalam sholat, kecuali niat dalam haji. Niat dalam haji itu ada. Makanya yang dipahami oleh Muhammadiyah itu niat itu nok jero hati, menyengaja melakukan sesuatu perbuatan. Di dalam hati sudah cukup, karena kalau dilafadzkan justru membuat undang-undang baru. Karena Rasulullah tidak melafatkan gitu. Nah, yang lain bilang niat itu kudu diucapno cek mantep. Nah, saya bilang juga mengucapno niat itu berarti itu bukan niat tapi itu lafadz niat. Beda nih. Sholli fardhul maghribi salah rakaat mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi taala. Itu jenenge lafadz niat. Tapi ini niat nggak perlu diucapno. Loh kok bisa beda pendapat caranya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kembali kepada Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri. Orang yang memiliki urusan di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah persoalan itu tadi ilallahi wa rasul, kepada Allah dan Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita memang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini ada persoalan balik nanggani Quran dan Sunnah. Kita kembalikan nih karena Quran tidak ada menjelaskan itu. Hadis juga nggak ada. Nah kita pilih yang itu. Itu caranya. Mau nggak podo kayak ini ya tidak apa-apa, silakan. Lana amaluna walakum amalukum. Amalku amalmu. Itu yang dipahami Muhammadiyah, maka terkenal dengan istilah TBC, pemberantasan penyakit TBC. Oke, seperti itu. Karena dalam hadis itu bunyi begini, fa innal khairal hadisi kitabullah. Sebagus-bagusnya pembicaraan itu adalah kitab Allah. Wa khairul hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan adalah yang model baru. Ya, setiap model baru adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah finnar. Nah, di sini bisa kita pegangi sebagai dasar bahwa kita dalam beragama itu harus memiliki standar. Pendidikan akan memiliki standar ya, standar pendidikan minimal. Nah, agama itu punya standar, Quran hadis. Kalau kita dalam beragama tidak menggunakan standarnya ya akhirnya melenceng. Dalam kurun waktu sekian tahun sudah berubah agama sesuai dengan kemauan manusia itu. Oke, kita lanjut. Setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islami seperti kerja keras.
Ya. Disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal atau optimal untuk mencapai suatu tujuan. Etos kerja seperti ini harus panjenengan miliki. Kalau Bapak Ibu tahu kerja saya, itu saja kalau bekerja mulai subuh, minggu sampai jam 10 bengi. Leren-leren nek mangan, sholat ndok. Mana beliur ini, melendang turu dulu. Setengah jam, berapa jam, tangi tandang kayu mana. Sangat tinggi atas kerja saya. Maka saya bisa menyelesaikan sesuatu yang orang lain nggak bisa menyelesaikan karena malas gitu ya. Saya bisa menyelesaikan dalam waktu singkat. Nah itu yang terjadi. Maka di sini termasuk saya sudah masuk di sini. Ya, jadi memiliki kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu. Jadi panjangan kepingin sukses, jangan menyia-nyiakan waktu. Ya. Berusaha secara maksimal, optimal untuk mencapai suatu tujuan. Menjadi tanggung jawab seluruh warga yang lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi atau persyarikatan ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Nah sekarang kita lihat kehidupan dalam persyarikatan, pribadi di dalam persyarikatan. Dalam menyelesaikan masalah dan konflik-konflik yang timbul di persyarikatan hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu kepada peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan seraya dijauhkan dari tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan persyarikatan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di dalam persyarikatan itu dimusyawarahkan. Kemudian solusinya jalan keluar adalah mengikuti peraturan Muhammadiyah. Contoh kemarin misalnya ono bil wali calone wedok. Ya. Terus ono wong Muhammadiyah sing dadi tim sukses tapi gak jago sing wedok. Ngomong, wong wedok gak jadi pimpinan. Diembus-embuskan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, kita kembali kepada aturan Muhammadiyah. Ternyata di Muhammadiyah tidak mempersoalkan masalah gender. Ya. Wong wedok boleh jadi pimpinan. Lah orang mereka itu menjadikan ayat itu begini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang itu pemimpinnya wong wedok. Itu konteksnya adalah rumah tangga. Siapa istrinya Nabi itu? Aisyah. Aisyah itu memimpin perang juga. Ya. Ratu Bilqis jadi pimpinan dan sebagainya. Jadi di Muhammadiyah tidak menetapkan pimpinan itu harus laki-laki enggak. Nah, ini kan jadi perbedaan, maka penyelesaiannya begitu. Dimusyawarahkan lalu kembalinya kepada aturan organisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kita ngomong masalah amal usaha Muhammadiyah, yang disebut AUM. Amal usaha Muhammadiyah itu adalah salah satu usaha dari usaha-usaha Muhammadiyah untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi didirikan AUM ini dalam rangka untuk menunjang tujuan apa? Muhammadiyah. Siapa yang hafal? Apa yang mulang ke Muhammadiyah di sini? Pak Mun. Apa tujuan Muhammadiyah? Pak Mun juga Pak Mun. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi semua AUM itu arahnya ke sana. Sebenarnya coraknya harus ke sana. Oleh karenanya semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksana maksud dan tujuan persyarikatan, dan seluruh pimpinan serta pengelola AUM
berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah sebaik-baiknya sebagai misi dakwah. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita, ya, juga pimpinan-pimpinan awam seperti itu. Kemudian yang lain adalah status amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah adalah milik persyarikatan. Dan persyarikatan bertindak sebagai badan hukum, yayasan dan amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikan persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Nah, ini undang-undangnya begitu. Jadi semua yang label-label Muhammadiyah itu wajib menjadi nama Muhammadiyah. Maka inilah sehingga dunia ini aset terbesar, organisasi memiliki aset terbesar itu Muhammadiyah. Karena semua atas nama Muhammadiyah. Beda dengan di NU. Di NU itu kan tidak semua dinamakan organisasi. Juga banyak yang dinamakan kiainya. Sehingga aset-aset mereka sebenarnya banyak tapi tidak terdaftar sebagai asetnya NU. Masih banyak aset-asetnya para kiainya. Nah, itu bedanya di Muhammadiyah dengan NU begitu, terkait dengan masalah aset. Kemudian nomor 2-nya adalah karena itu setiap pimpinan dan pengelola Muhammadiyah berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau kita misalnya dari kepala sekolah ini itu amanah. Ya, amanah yang diberikan kepadanya untuk dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan milik pribadi atau keluarga yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat. Nah, kemarin yang di Tamsis itu dulu kan begitu, seakan itu milik pribadi. Ya. Jadi siapa yang membuat amal usaha kemudian mengatasnamakan Muhammadiyah itu wajib itu miliknya Muhammadiyah. Seperti ini dulu yang membuat siapa ini? Itu waktu dulu pemimpinannya Pak Imam. Ya setelah jadi ya nggak kalah duit. Rumah sakit yang membuat siapa ya? PDM. Setelah jadi nggak kalah duit. Ini repot kan di situ. Ya. Tapi didirikan aum itu dalam rangka untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Nomor 4, memahami secara tepat fungsi dan amal usaha tersebut bagi persyarikatan dan bukan semata-mata sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan-kepentingan persyarikatan. Nomor 5, pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Jadi harus dipikirkan ya, bukan supaya besar itu bagaimana. Pengembangan ini menjadi sangat perlu agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman. Ini yang tertera di dalam PHIWM, Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah. Kemudian nomor 6, pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya. Sebenarnya harus ada laporan ini ya. Khususnya dalam hal keuangan, kekayaan kepada pimpinan persyarikatan secara
bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini undang-undangnya begitu. Ini bukan saya ngarang, enggak. Ini memang sudah pakem dari PHIBM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Nomor 7, pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam hal usaha yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai salah satu alat dakwah, maka tentu usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau masalah ini saya kira di sini sudah oke. Nomor 8, karyawan amal usaha. Karyawannya amal usaha adalah warga atau anggota Muhammadiyah. Nah, ini bedanya di tempat lain. Orang yang melamar di Muhammadiyah niku gare ditakoni ono NU ta Muhammadiyah ndak pakai. Nah, makanya ketika bukan Muhammadiyah, setelah masuk itu ada pembinaan ke Muhammadiyah. Tapi kalau di tempat lain tidak seperti itu. Muhammadiyah wis diseseno. Itu cerita anak saya sendiri. Anak saya sendiri itu sebenarnya tadi mau tak ajak ke sini ya. Sebenarnya ada perlu juga sama guru-guru itu. Perlunya apa? Sekarang rumah sakit itu kan kolek. Ya, kemarin rugi 2 miliar lebih. Lah itu bagaimana supaya orang-orang itu bisa kalau butuh kesehatan ke Sakinah. Lah itu kan tempatnya itu kan tidak, rujukannya itu kan tidak harus ke Asana kalau di tempat lain. Nah itu akan supaya menjadi rujukannya bisa ke sana. Itu akan dibantu, ya, dibantu oleh Hasanah gitu. Nah semua rumah sakit itu punya apa namanya? Punya langganan gitu. Nah di Muhammadiyah ini langganan Muhammadiyah Dewi gak ono. Kan masalah juga ya. Nah itu tadi mau tapi waktu data wis gak sido. Oke. Lah amal anggota tadi apa? Karyawan amal usaha Muhammadiyah itu warga anggota Muhammadiyah yang dikerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Ya. Maka sebenarnya karyawan di amal usaha itu wajib anggota Muhammadiyah. Tapi kita buat lentur, tidak apa-apa. Tapi nanti dikasih masukan-masukan supaya dia mengerti Muhammadiyah. Gitu ya. Lalu sebagai warga Muhammadiyah diharapkan mempunyai rasa memiliki. Rasa memiliki bukan apa dhewe enggak. Kalau memiliki kan beda dengan gitu duwe kowe jarno baru sak banda. Nah, rasa memiliki dihemat. Hati-hati jangan sampai rusak, jangan macam-macam gitu. Kalau kita tidak memiliki jiwa memiliki, baru salah wis gak ngurus. Bisa begitu. Ya. Dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama. Bersama sebagai karyawan dari amal usaha Muhammadiyah tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur dan bersikap berlebihan. Nah ini menyesuaikan ya. Kesejahteraan semacam ini menyesuaikan. Sebenarnya kalau undang-undangnya itu persis undang-undang negara. Ya bahkan sampai ada ribut itu bisa dinaikkan haji juga ada. Persis negara. Tapi yang bisa melaksanakan seperti itu adalah sekolah-sekolah yang sudah mapan, yang sudah besar. Seperti di Pucang itu bisa. Di Pucang itu SPP-nya aja 1.500. Muridnya sekitar 2.000, kita bayangkan sudah. 1.500 bang 2.000. 3 miliar saulan. Bayangkan. 3 miliar saulan. Gurunya sekitar 150. Koron yang gurunya iya, saya waktu itu kepala sekolahnya itu kan masih misanan saya. Mau tak tawari sepatu, saya sudah dipesan tapi tidak saya buatkan. Saya khawatir nanti berikutnya mau
Lah gak iso ngekei itu. Jatuh nanti saya tambah. Tak biarkan aja. Malah pesen tas juga, tas kulit. Kayak siapa iki? Yo kayak murid-murid ya. Loh, tas kulit itu kan yang mahal ya. Tapi karena mereka anaknya orang-orang kuat ya tidak ada masalah sebenarnya. Itu kalau saya mau menerobos luar biasa. Caranya gampang ini supaya kita itu diterima. Kepala sekolah DKI, BWM DKI, oh selesai beres. Nanti PDW mesti aja diambat kita mesti. Itu cara kerja itu begitu. Baik sekarang lori. Seluruh pimpinan karyawan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan ketakorubannya, takorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti masalah keimanan. Nomor 11, dan memperkaya rohani serta kemuliaan akhlak melalui pengajian, tadarus serta kajian Al-Qur'an dan As-Sunnah dan bentuk-bentuk ibadah dan muamalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah. Itu kurang lebih terkait dengan masalah PHIWM. Itu tentang kemuhammadian. Nanti berikutnya kita isi lagi dengan al-Islam.